Halo warga sipil sekalian, ada satu pernyataan hakim yang membuat semua akademisi, teknokrat, dan masyarakat intelektual di Indonesia menepuk kepala dan memeriksa telinga mereka. Serius nih, beneran, gue nggak salah dengar kan? Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional, terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang 45 yang mengedepankan kesetaraan umum dan keadilan sosial. Sistem ekonomi kapitalistik, sebuah pernyataan yang sangat keliru, sangat sembrono, dan sangat fatal. Pernyataan ini bukan cuma menampar muka perangkat hukum kita, tapi juga pernyataan ini bisa saja membuat seorang presiden dipenjara. Ya, JTTA lah. Tapi di sisi yang lain, pernyataan ini juga bisa jadi kunci utama keberhasilan banding Tom Lembong jika dieksekusi dengan tepat. Pemirsa, sidang kasus korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Kasus Tom Lembong itu mengada-ngada. Saya lebih berbicara keras ini salah dan harus dilawan. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. Hakikatnya kita memberantas korupsi itu adalah memberantas penjahat, Kenapa bukan mencari salahnya. Oke teman-teman, terminologi kapitalisme ini adalah salah satu terminologi yang paling sering salah dipahami oleh filsuf paling makrifat sekalipun atau ekonom paling kaya sekalipun. Jadi dulu gue pernah ngebedah definisi kapitalisme dan sekarang akan gue lakukan lagi dengan cara yang lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih on point. Jadi kalau kalian mau penjelasan lengkapnya, udah ada videonya gue buat sekitar 5 tahun yang lalu. Silahkan ditonton. Sekarang pertanyaannya, apakah kita semua udah mendefinisikan kapitalisme dengan cara yang paling tepat? Apakah kapitalisme itu sama dengan liberalisme? Apakah kapitalisme adalah antitesis dari komunisme? Apakah kapitalisme adalah ideologi, mazhab politik, atau bahkan sistem ekonomi? Selamat datang di Doku Vlog spesial membedah kapitalisme. Oke, gue cerita sedikit. Bulan Februari tahun ini, gue ketemu buku yang sangat menarik. Judulnya The Original of Capitalism, ditulis sama Alan M. Wood. Jadi langsung aja teman-teman, gue mau ngomong, kapitalisme dan sistem pasar bebas itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, ini pernyataan yang penting banget dan seringkali bikin diskusi ekonomi jadi dangkal atau misleading. Kenapa demikian? Karena banyak orang menganggap kapitalisme sama dengan pasar bebas atau free market system. Padahal dua hal itu punya perbedaan pada inti konsepnya teman-teman. Kapitalisme jelas sangat lincah di pasar bebas, tapi dia juga mampu beradaptasi di semua sistem ekonomi dalam bentuk apapun. Karena pada hakikatnya kapitalisme adalah modus produksi. Jadi pemilik modal itu punya alat produksi. Nah, buruh atau pekerja itu jual tenaga kerjanya. Fokus utamanya adalah akumulasi kapital, eksploitasi surplus value, dan negara bisa saja ikut campur. Tapi bisa juga enggak. Yang penting ada struktur kelas yang tetap. Nah, itulah kapitalisme. Sedangkan sistem pasar bebas adalah sistem yang distribusi dan alokasi sumber dayanya itu melalui mekanisme harga tanpa intervensi negara. Pemainnya bisa bebas masuk keluar pasar gitu. Harga ditentukan oleh supply and demand. Jadi kapitalisme itu bisa hidup di dalam pasar bebas, tapi dia tidak sama dengan pasar bebas. Kapitalisme juga bisa hidup dalam sistem yang heavily regulated. Contohnya, ya Cina. Nah, masalahnya buku teks ekonomi neoklasik yang diajarin di kampus dan sekolah itu seringkali ngejelasin kapitalisme via mekanisme pasar. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana pasar mengatur produksi dan konsumsi. Nah, pernah dengar itu ya? Ya, itu yang ada di buku-buku kita. Padahal itu cuma surface-nya doang, teman-teman, bukan relasi produksinya. Jadi kayak media, tokoh ekonomi mainstream, lembaga global, itu banyak promosi in free market sebagai cita-cita dari kapitalisme. Akhirnya orang jadi mikir, oh, kapitalisme itu sistem pasar bebas ya. Padahal realitanya banyak negara kapitalis yang sangat
intervensionis gitu loh. Nah, di banyak wacana politik kanan, terutama libertarian ya, kapitalisme itu dijual sebagai kebebasan individu, pasar bebas, tanpa negara ikut campur. Padahal kapitalisme bisa saja tetap eksis, bahkan di dalam negara dengan sistem yang sangat otoriter. Selama, balik lagi, struktur kelasnya tetap modal punya kuasa atas buruh. Sampai sini udah paham ya? Lalu bagaimana dengan sistem ekonomi kapitalistik? Nah, kalau kita ngomong dengan framework teoritis yang tajam dan historis materialis, emang nggak ada yang namanya sistem ekonomi kapitalistik secara formal, teman-teman. Yang ada adalah modus produksi kapitalis dan sistem ekonomi kayak pasar bebas, ekonomi campuran, atau plan ekonomi, dan berbagai sistem yang lain. Itu semua cuma mekanisme permukaan buat ngejelasin si modus tadi. Modus produksi itu struktur dasar siapa punya apa, siapa kerja buat siapa, dan surplusnya siapa yang nikmatin. Sedangkan sistem ekonomi itu sama dengan bentuk permukaan atau cara kerja distribusi, harga, pasar, birokrasi, dan kebijakan fiskal atau moneter. Jadi secara ontologis, kapitalisme itu bukan sistem ekonomi, tapi cara produksi. Jadi kalau ada yang bilang sistem ekonomi kapitalistis seolah-olah itu istilah formal, kita bisa bilang dia salah secara ilmiah. Tapi kayak semua hal di dunia hukum dan politik ya, salah secara ilmiah belum tentu salah secara retorik atau publik. Jadi mari kita bedah ini dengan dua lapisan, yaitu pertama secara epistemik atau ilmu, dan secara praktik, sosial dan politik. Kalau hakim ngomong sistem ekonomi kapitalistik, kemungkinan besar yang dia maksud adalah sistem ekonomi yang berbasis kepemilikan private dan logika pasar. Ini definisi populer yang dipakai dalam hukum, media, dan diskursus awam. Jadi bisa dibilang salah, tapi ya bisa dimaklumi atau dipahami. Cuma teman-teman, tetap aja kalau lu bawa ke forum akademik, teori ekonomi politik atau kajian kebijakan, itu definisi yang tumpul banget dan bahkan misleading. Nah, sekarang pamungkasnya, kenapa ini bisa jadi celah buat banding Tom Lembong? Jadi gini ceritanya. Kalau hakim secara eksplisit menyebut sistem ekonomi kapitalistik sebagai alasan atau dasar pertimbangan hukum, dan itu jadi bagian dari rasio desiden, alasan logis keputusannya, maka itu bisa dibilang grounded of appeal, alias dasar banding. Karena satu, salah secara terminologi hukum dan ekonomi. Dua, nggak punya kekuatan normatif dalam sistem hukum nasional. Tiga, bisa dianggap sebagai reasoning flaw yang menyesatkan jalannya keputusan. Di sini, majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa lebih mengutamakan sistem ekonomi kapitalistik daripada sistem ekonomi Pancasila dan prinsip demokrasi ekonomi. Pernyataan tersebut digunakan sebagai bagian dari pertimbangan pemberat vonis. Namun, penggunaan istilah sistem ekonomi kapitalistik sebagai norma pembanding dalam proses penjatuhan pidana adalah bentuk cacat pertimbangan hukum karena satu, tidak memiliki dasar konstitusional. Kedua, tidak ada satupun ketentuan konstitusional maupun peraturan perundang-undangan yang menetapkan ekonomi kapitalistik sebagai sistem hukum atau prinsip ekonomi yang wajib dijalankan atau dijauhi oleh warga negara. Karena kita harus memahami, ini bersifat ideologis bukan normatif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai standar legalitas dalam pembuktian kesalahan pidana. Bila hal ini dijadikan justifikasi hukum, maka vonis sudah keluar dari koridor hukum dan masuk ke wilayah bias ideologi pribadi hakim yang seharusnya tidak diperkenankan dalam sistem peradilan yang objektif dan imparsial, teman-teman. Secara akademik, khususnya dalam kajian ekonomi politik dan teori hukum ekonomi, istilah kapitalisme bukanlah sebuah sistem ekonomi formal, melainkan seperti yang kita jelaskan tadi, modus produksi. Yaitu suatu bentuk hubungan sosial ekonomi antara pemilik alat produksi dan tenaga kerja, di mana tujuan utama produksi itu adalah akumulasi nilai kapital, ya kan? Akumulasi kapital, bukan pemenuhan kebutuhan publik. Nah, dalam kerangka teoritis, kita bisa lihat Karl Marx Das Kapitalnya atau David Harvey di Enigma of Capital atau Eric Olin Wright, ya kalau nggak salah itu Class, Crisis, and State. Kapitalisme itu didefinisikan sebagai struktur produksi dan relasi kelas, bukan sebagai sistem distribusi atau tata kelola ekonomi sebagaimana sistem pasar bebas atau planet ekonomi. Oleh karena itu, menyatakan bahwa seorang terdakwa mengutamakan sistem ekonomi kapitalistik merupakan bentuk pengaburan kategori. Karena satu, tidak ada sistem hukum nasional yang mengatur atau melarang. Kedua, kapitalisme sebagai modus produksi tidak dapat digunakan sebagai ukuran legal dalam pembuktian mens rea maupun dalam perumusan pertimbangan pemberat. Majelis hakim dengan menyatakan bahwa terdakwa lebih mementingkan sistem ekonomi kapitalistik secara tidak langsung, pertama,
melabeli ide atau keyakinan ekonomi tertentu sebagai perilaku kriminal. Kedua, membuka ruang bagi penghukuman berdasarkan interpretasi ideologis yang tidak diatur secara eksplisit dalam norma hukum yang berlaku. Dan ini melanggar asas due process of law dan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pernyataan hakim yang menjadikan pengutamaan ekonomi kapitalistik sebagai bagian dari alasan pemberat tidak hanya keliru secara ilmiah, tapi juga tidak relevan secara hukum. Hal ini dapat kita kualifikasikan sebagai satu, cacat ratio decidendi, dan dua, error in reasoning, yang layak dijadikan alasan banding karena berdampak pada kualitas objektivitas, proporsionalitas, dan keputusan hukum dari putusan tersebut. Dengan demikian, putusan yang berdasarkan pada justifikasi ideologis dan keliru juga ya, non hukum tersebut patut dibatalkan atau setidaknya ditinjau ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Oke, itu aja penjelasan dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih banyak hal menarik yang bakal kita bahas dan kita kupas secara tuntas. See ya.